Pada video ini kita akan membahas tentang suhu dan termometer. Pertama-tama, apa itu suhu? Suhu didefinisikan sebagai suatu besaran yang menyatakan tingkatan atau derajat panas atau dingin. Kalau suhu suatu benda berarti panas atau dingin suatu benda. Nah, kita tahu bahwa panas, misalnya ada sebuah objek yang panas, itu memiliki suhu yang saya simbolkan dengan simbol T lebih tinggi dibandingkan suhu dingin. Poin penting selanjutnya adalah bahwa panas itu mengalir dari yang suhu tinggi ke suhu yang rendah. Jadi ini adalah sifat alami yang dimiliki oleh panas. Tidak bisa mengalir dari suhu sebaliknya. Kita tahu bahwa di dalam suhu ada yang namanya panas dan juga dingin. Lalu kemudian muncul pertanyaan, bagaimana caranya kita mengukur suhu? Ada dua cara yang biasa digunakan. Yang pertama itu adalah memakai indera kita, yaitu peraba atau kulit ya. Apakah bisa? Tentu saja bisa. Tapi penelitian yang dilakukan dinamakan kualitatif atau penelitian yang bersifat deskriptif atau gambaran saja. Dan hasilnya juga pasti subjektif. Kemudian karena dia tidak memakai angka, berarti hasilnya itu tidak akurat. Misalnya, panas yang saya rasakan itu panas banget. Sedangkan ketika kalian merasakan itu malah dingin gitu, atau bisa aja sebaliknya. Oleh karena itu hasilnya tidak akurat karena dia hanya bersifat deskriptif dan subjektif, tidak menggunakan angka. Metode yang kedua adalah menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini berdasarkan suatu pengukuran yang outputnya adalah data atau angka. Sehingga metode ini bisa dibilang cukup akurat. Alat atau instrumen yang digunakan pada metode kuantitatif untuk mengukur suhu adalah termometer, yaitu alat pengukur suhu. Dapat dilihat di sini bahwa untuk mendapatkan hasil data yang akurat, kita harus menggunakan metode kuantitatif. Oleh karena itu, kita akan membahas tentang jenis-jenis termometer pada slide selanjutnya. Jadi, jenis-jenis termometer biasanya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada termometer zat cair. Itu terbagi lagi menjadi 2. Yang biasa digunakan adalah termometer lab. Yang kedua adalah termometer suhu badan. Tubuh atau badan. Kemudian jenis termometer yang kedua adalah termometer bimetal. Yang ketiga
ada termometer kristal zat cair. Pada slide selanjutnya, kita akan bahas satu-satu mengenai jenis-jenis termometer ini. Oke, jadi untuk slide ini kita akan fokus membahas tentang termometer zat cair. Ini adalah contoh desainnya, di mana ini ada bagian-bagian penting. Yang pertama ada pipa kapiler. Kemudian di sini ada skala suhunya. Kemudian di sini juga ada cairannya. Dan di sini ini biasa kita sebut sebagai reservoir atau tempat penyimpanan cairan. Bisa juga kita sebut sebagai bagian labu. Oke, jadi ini adalah semua bagian-bagiannya. Selanjutnya, kita akan mempelajari ide awal pembuatan termometer zat cair ini. Jadi ide awalnya adalah kita pahami bahwa secara umum, artinya tidak semua benda akan memuai atau bertambah panjang ketika dipanaskan. Nah, karena ini ada secara umum, berarti kan ada juga benda yang ketika dipanaskan dia tidak memuai, tapi malah menyusut. Ada juga benda yang tidak memuai ketika dipanaskan. Salah satu contoh benda itu adalah benda yang memiliki sifat polimer. Contohnya adalah karet. Dia ketika dipanaskan malah menyusut. Oke, jadi ini adalah ide awal pembuatan termometer zat cair, yaitu dengan memanfaatkan benda yang akan memuai atau bertambah panjang ketika dipanaskan. Benda itu adalah cairan ini yang dipakai dalam termometer. Kemudian kita akan memahami prinsip kerja dari termometer zat cair ini. Prinsip kerjanya. Jadi prinsip kerjanya adalah ketika suhu sekitarnya naik atau kita sedang melakukan pengukuran, maka zat cair akan memuai. Memuai di sini maksudnya adalah bertambah panjang. Atau kalau dalam zat cair itu adalah volume. Sehingga zat cair akan naik. Dan dapat kita ukur dalam skalanya. Skalanya. Misalnya, kita akan melakukan suatu pengukuran di wilayah yang memiliki suhu 40 derajat Celcius. Kemudian kita bawa termometer ini. Otomatis, termometer ini juga akan terkena panas. Sehingga cairan yang ada di dalam termometer ini akan mengalami pemuaian atau bertambah volume. Nah, zat cair ini akan terus naik sampai ke skala suhu lingkungan itu. Kemudian kita akan membahas cairan yang biasa diisi pada termometer ini. Biasanya itu ada dua. Yang pertama cairan raksa. Yang kedua ada
alkohol. Alkohol yang biasa digunakan adalah toluen dan juga etil alkohol. Masing-masing cairan ini memiliki keunikan masing-masing. Contohnya pada skala minimum dan maksimumnya. Kalau pada raksa, skala minimumnya adalah minus 38 derajat Celcius hingga skala maksimumnya, yaitu 350 derajat Celcius. Ini adalah skala minimumnya, ini adalah skala maksimumnya. Sedangkan pada toluen, minus 90 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Pada etil alkohol, minus 110 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Kemudian masing-masing cairan ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk raksa, dia mempunyai kelebihan warnanya mengkilat, sehingga pada pengukuran kita tidak memerlukan tanda lagi karena warnanya sudah mengkilat. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Selanjutnya adalah kekurangannya. Yang pertama, dia beracun, sehingga kalau pecah termometernya ini bakal bahaya sekali. Yang kedua, dia mudah menguap. Nah, jadi ini adalah kelebihan dan kekurangan cairan raksa. Selanjutnya adalah pada alkohol. Kalau pada alkohol, kekurangannya adalah rentang pengukurannya lebih sempit. Itu terlihat sekali ya. Ini minus 38 sampai 350. Sedangkan kalau alkohol cuma minus 90 sampai 100, minus 110 sampai 100. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah harus diberi pewarna. Karena tidak seperti raksa yang warnanya mengkilat. Biasanya diberi warna merah atau biru. Sedangkan kelebihannya adalah tidak beracun, kemudian tidak mudah menguap. Selanjutnya kita akan membahas tentang termometer lab dan termometer suhu badan. Kalau termometer lab memiliki skala suhu yang lebih lebar. Sedangkan kalau termometer suhu badan memiliki skala suhu yang sempit. Dan juga pada termometer suhu badan ini terdapat perbedaan desain, yaitu pada bagian labunya ini itu agak dipersempit. Bagian labu dipersempit. Sebab skala suhu pada termometer suhu badan ini yaitu pada rentang 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius, di mana skala ini dibuat untuk mengukur suhu badan manusia, sehingga kita membutuhkan skala suhu yang lebih teliti, yaitu dengan mempersempit labunya. Ketika labunya ini dipersempit, cairan akan naik turun secara perlahan-lahan, sehingga menghasilkan hasil yang lebih teliti. Oke, selanjutnya kita membahas tentang termometer bimetal. Bimetal itu artinya bi itu 2,
metal itu artinya logam. Jadi seperti sebuah termometer yang memanfaatkan dua buah logam. Berikut ini adalah contoh gambar desainnya. Nah, ini adalah contoh desain termometer bimetal. Di sini ada logam aluminium yang warna hitam. Kemudian satu lagi ada logam tembaga. Selanjutnya kita mempunyai penahan di sini. Penahan kedua logam itu. Kemudian di ujung satunya lagi, ini ada sebuah kawat yang dihubungkan ke jarum penunjuk. Yang hijau ini adalah skalanya. Seperti yang kita tahu bahwa setiap logam itu memiliki koefisien muai panjang. Kalau aluminium, koefisien muai panjangnya disimbolkan dengan alfa A misalnya. Kemudian kalau tembaga disimbolkan dengan T. Koefisien muai panjang menyatakan seberapa besar pemuaian atau pertambahan panjang pada suatu benda jika dipanaskan. Kita akan lebih detail membahas tentang koefisien muai panjang di bagian selanjutnya. Seperti yang kita tahu bahwa alfa A atau koefisien muai panjang aluminium memiliki nilai koefisien sebesar 25 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Sedangkan alfa T memiliki koefisien sebesar 17 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius. Kalau kita lihat di sini, koefisien muai panjang aluminium itu lebih besar dibanding koefisien muai tembaga. Artinya apa? Koefisien muai panjang pada aluminium itu memiliki pemuaian atau pertambahan panjang yang lebih besar dibanding tembaga. Sehingga menyebabkan aluminium itu lebih melengkung. Nah, kalau pada gambar ini, maka logam akan melengkung ke arah sana ya. Atau bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, jadi ini adalah arah melengkung kedua logam, yaitu ke arah aluminium. Arah lengkung logam ini, atau pada termometer bimetal ini, sangat bergantung pada koefisien muai panjang. Oke. Selanjutnya adalah termometer kristal cair. Pada termometer ini terdapat zat kristal cair. Zat ini memiliki sifat padat sekaligus cair. Kemudian prinsip kerja dari termometer ini adalah akan terdapat perubahan warna jika ada perubahan. Yang pertama dapat dipicu oleh adanya perubahan suhu, kemudian tekanan, aliran listrik, dan juga medan magnet. Ini adalah desain dari termometer kristal cair. Ini berupa plastik tipis yang juga memiliki indikator warna. Ini ukurannya kecil sekali ya. Biasanya pemakaiannya yaitu ditempel. Biasa digunakan untuk mengukur yang pertama ada suhu tubuh, kemudian ada akuarium, yang ketiga ada suhu hewan, yang keempat ada suhu kulkas. Selanjutnya kita akan memahami prinsip kerja dari termometer ini. Seandainya ini kita zoom ya. Kita zoom.
zoom, dan juga jika suhu panas. Nah, ini adalah contoh kristal cairnya yang sudah kita zoom. Nah, yang warna ini merupakan zat kristal cairnya. Nah, andaikan kita cahayakan kristal zat cair ini oleh cahaya polikromatik atau cahaya putih atau cahaya matahari ke dalam zat kristal cair ini, maka dia akan menumbuk salah satu zat kristal cairnya, kemudian akan terhamburkan ke arah sana dan menghasilkan cahaya monokromatik. Umumnya, jika suhu panas, maka dihasilkan cahaya warna biru. Nah, dapat diamati juga di sini bahwa jarak antar zat kristal cair itu sangat berdekatan ketika suhu panas. Proses perubahan cahaya polikromatik menjadi monokromatik pada zat kristal cair ini dinamakan difraksi cahaya pada kristal, atau umumnya disebut sebagai hukum Bragg. Selanjutnya kita akan membahas keadaan termometer ini ketika pada suhu dingin. Nah, ini adalah desain pada suhu dingin. Kita lakukan penembakan cahaya lagi kepada zat kristal cair ini, kemudian akan menghasilkan cahaya monokromatik. Yang ini polikromatik juga menghasilkan cahaya warna merah. Dan juga dapat diamati di sini bahwa jarak antar zat kristal cair itu saling berjauhan. Kemudian yang menjadi catatan penting di sini adalah zat kristal cair yang berjauhan ketika suhu dingin atau berdekatan ketika suhu panas ini tergantung dari lapisan apa yang digunakan. Ini kan sebenarnya terdiri dari banyak lapisan, nggak cuma satu lapisan aja. Ini hanya simplifikasi aja. Tetapi umumnya pembuatan termometer ini menggunakan desain yang seperti ini. Oke.